Halo semuanya, kembali lagi di channel Tanya Excel. Channel yang membahas seputar Microsoft Excel. Kali ini kita akan membahas operasi logika, sintaksnya if, kemudian then pada VBA Excel. Kalau diterjemahkan jika, maka. Simak terus videonya, jangan kemana-mana. Mari kita sama-sama belajar melalui channel ini. Ada beberapa bentuk if yang akan kita bahas kali ini. Pertama, dimulai dari yang sederhana dulu, yaitu if satu kondisi. Sintaknya simple seperti ini. If kondisinya apa, kemudian statementnya apa. Ilustrasinya seperti ini, misalnya ada suatu pengecekan kondisi apakah mempunyai uang 10 miliar. Jika kondisinya punya atau bernilai true, maka akan beli mobil misalnya ya. Nah, itu adalah if dengan satu kondisi dan satu statement. Bagaimana selain membeli mobil juga akan membeli kapal pesiar misalnya. Berarti di sini statementnya lebih dari satu. Maka sintaksnya harus seperti ini. If kondisinya apa, then maka statement satunya apa? Di sini membeli mobil. Statement keduanya adalah membeli kapal pesiar dan harus ditutup dengan and if seperti ini. Ini adalah sintaks if satu kondisi. Penjelasan untuk codingannya nanti akan kita praktekkan sama-sama ya. Kemudian, bagaimana jika kondisinya tidak terpenuhi atau bernilai false? Maka ya lanjut tidur lagi saja ya. Mudah ya, cukup mudah dipahami. Oke, selanjutnya if bersarang atau dikenal istilahnya nested if ya. Sintaksnya seperti ini. If kondisinya satu apa, then. Nah, ini tidak langsung ditutup dengan and if, tetapi disambung dengan if berikutnya. If pengecekan kondisi kedua, baru statementnya apa. Supaya lebih mudah, ini ilustrasinya misalnya kita akan membuat sistem penentuan bonus. Pertama, dalam penentuan bonus, karyawan harus memiliki masa kerja lebih dari 2 tahun. Jika kondisinya benar, true, kemudian ada pengecekan selanjutnya, yaitu penilaian minimal harus B. Nah, jika kedua kondisi ini terpenuhi atau keduanya bernilai true, maka dapat bonus. Bagaimana jika kondisi pertama tidak terpenuhi atau false? Atau kondisi pertama terpenuhi, tetapi begitu kondisi kedua tidak terpenuhi, maka tidak dapat bonus. Jadi kondisi ini dan kondisi yang ini, keduanya harus bernilai true, baru kemudian akan mendapatkan bonus. Seperti ini ya. Jadi sedikit lebih rumit, tapi cukup mudah ya. Nah, ada lagi bentuk if seperti ini, if berganda. Ya, ini sintaksnya. Ya, jika diperhatikan ini berbeda dengan yang sebelumnya. Jika yang sebelumnya setelah then, kemudian disambung lagi dengan if, baru kemudian statementnya apa. Nah, untuk if berganda ini, kondisi satu, then statementnya apa, kemudian langsung ditutup dengan and if. Lalu dimulai if baru lagi dengan kondisi 2, kemudian statementnya apa dan ditutup dengan and if. Supaya lebih mudah ilustrasinya seperti ini ya, sama kita masih membuat sistem penentuan bonus. Pertama, kondisi yang dicek adalah masa kerja lebih dari 2 tahun. Apakah karyawannya terpenuhi kondisi ini atau tidak? Jika iya atau true nilainya, maka dapat bonus. Bagaimana dengan karyawan masa kerjanya kurang dari 2 tahun? Tentu saja dia tidak dapat bonus. Tetapi bagaimana apabila ada karyawan yang masa kerjanya kurang dari 2 tahun, tapi penilaiannya minimal B? Dia akan dapat meskipun masa kerjanya kurang dari 2 tahun. Nah, jika kondisi yang kedua ini tidak terpenuhi atau false, dia tidak akan dapat bonus. Tetapi apakah karyawannya nilainya itu C? Misalnya, tetapi masa kerjanya lebih dari 2 tahun, maka dia akan dapat bonus. Seperti itu ya, fungsinya akan seperti ini. Untuk konsep logika true dan false, saya sudah jelaskan di video saya yang sebelumnya. Ya, silahkan klik link di atas, itu ada penjelasan umum ya, secara general konsep logika di Excel. Nyalakan subtitlenya ya untuk video itu karena suaranya kurang jelas. Oke, lanjut kita langsung tes dengan membuat programnya. Oke, sebelum lanjut membahas codingan VBA-nya, saya mau menjelaskan bahwa video ini adalah video kelima dari seri belajar VBA Excel dari dasar. Bagi yang belum melihat video sebelumnya, silahkan klik link di atas, itu untuk membuka video sebelumnya. Bagi yang sama sekali awam dan baru belajar VBA Excel, silahkan klik link ini untuk membuka playlist belajar VBA Excel dari dasar. Oke, lanjut kita akan membuat program if sederhana. Di sini saya sudah membuat tabel ya. Jadi sini ada
uang yang dimiliki, ini nilai uangnya berapa, hasilnya seperti apa. Kita akan membuat if satu kondisi. Kita buka Visual Basic Editornya seperti biasa dengan menekan tombol Alt F11. Oke, lalu kita buat modul baru. Seperti biasa ya, diawali dengan sub. Kita isi saja punya duit misalnya. Kemudian enter, lalu kita definisikan variabelnya. Dim duit ya. Duit S, karena ini nilainya besar, 1 miliar, jadi variabelnya S currency. Lalu kita isi nilainya, duit sama dengan rank A2. Kita tambahkan fungsi if-nya ya. If duit lebih dari 10 miliar, 10, maunya 9, tuh 23, tuh 23, tuh 23. Dan rank B2, beli mobil. Ya, seperti ini. Kita coba running ya, ini kita hapus. Ya, tidak terjadi apa-apa karena ini pengecekan logikanya adalah lebih dari. Sementara ini nilainya adalah sama dengan. Jadi harus ditambahkan lebih dari sama dengan seperti itu. Coba running. Dan nah ini beli mobil. Seperti itu ya. Jadi akan muncul tulisan beli mobil. Bagaimana jika kondisinya tidak terpenuhi? Jadi misalnya uangnya hanya 1 miliar saja. Kita coba running. Step by step F8 dengan tekan F8 lagi, dia akan langsung loncat ke ensub. Jadi di sini untuk if tunggal seperti ini kita tidak bisa menambahkan kondisi apabila tidak terpenuhi, maka actionnya apa? Jika kita ingin menambahkan action apabila tidak tercapai, kita harus merubah sintaksnya menjadi seperti ini. Jadi tadi di sini setelah then itu di enter, kemudian supaya gampang dibaca ini tekan tab ya supaya agak ke kanan. Itu kita berikan indent, kemudian ini enter, tambahkan lagi else. Else itu berarti apabila kondisi di atas tidak terpenuhi maka menjalankan action yang berikutnya ya. Kita coba misalnya rank B2 nya kerja lagi misalnya. Oke, dan ini jangan lupa harus ditutup dengan end if. Ini untuk if satu kondisi. Kita coba running ya, running. Nah ini kerja lagi. Jika uangnya banyak, ini 100 miliar, kita coba running, beli mobil ya. Seperti itu. Jadi ini untuk if dengan satu kondisi, satu statement. Dan statement apabila kondisinya tidak terpenuhi dengan else ini. Apabila kita ingin menambahkan statement yang kedua, yang tadi ya disebutkan di slide bahwa selain beli mobil, dia mau beli kapal pesiar. Berarti ini misalnya rank B3-nya ya. Beli kapal pesiar. Di else-nya berarti di rank B3-nya selain kita harus tambahkan juga. Kita isi blank saja seperti ini. Dan nanti apabila tidak terpenuhi akan terisi kerja lagi di B2 dan di B3-nya akan kosong. Kita coba running ya. Ya, seperti itu ya, muncul beli mobil, beli kapal pesiar. Oke, berhasil ya. Nah, apabila kondisinya tidak terpenuhi, misalnya cuma punya uangnya 10.000, coba running, jadi muncul statement kerja lagi. Ya, itu untuk if tunggal ya, cukup mudah. Jadi apabila masih kurang paham, silahkan isi di kolom komentar ya, silahkan ditanyakan. Selanjutnya kita akan membahas kondisi yang lain ya, if bersarang. Oke, untuk pembahasan codingan if bersarang atau nested if, ya di sini saya sudah mencoba membuat tabel. Jadi kita akan membuat sistem penilaian bonus seperti yang dijelaskan di slide. Ini ada nama, masa kerja, penilaian, bonusnya dapat atau tidak ya. Nama bebas ya, ini tidak akan masuk di program. Contoh namanya Udin, masa kerjanya dia itu 2 tahun. 2 tahun pas, 2,5 lah ya. Kemudian penilaiannya dia itu B ya. Nah, kita akan buat programnya dapat bonus atau tidak. Kembali lagi ke Visual Basic Editor, Alt F11. Kita buat modul baru saja supaya tidak bingung. So, if bersarang. Ya, namanya bebas ya, terserah. Oke, kita deklarasikan dulu ya masing-masing variabelnya. Dim masa kerja. S double ya, double karena ada koma-komanya. Dim penilaian string. Oke, kita buat dulu ya. If pertama kita cek adalah masa kerja. Masa kerja lebih dari sama dengan 2 ya. Dan ini yang harus diperhatikan, setelah then itu disusul dengan if berikutnya. If penilaian kurang dari then. Kenapa saya isi kurang dari? Jadi ini untuk informasi tambahan ya. Jadi di Excel itu huruf seperti ini akan dinilai berdasarkan urutan variabelnya. Misalnya saya punya huruf A, B, C. Kita akan tes ya. Sama dengan ini kurang dari ini.
nilainya akan true. Kenapa? Karena A itu memang urutannya sebelum B. Jadi A itu nilainya kurang dari B. Seperti itu ya. Kita coba tarik ke bawah. Ya, ini false. B itu tidak kurang dari B karena B itu sama dengan B ya. B3 sama dengan, nah ini true. Nah, ini false juga karena C itu nilainya lebih dari B. Apabila kita rubah tandanya seperti ini, nilainya true. Jadi untuk mengecek apakah dia itu nilainya lebih besar dari B ya atau lebih baik dari B, berarti kita cek dengan logika penilaian kurang dari B, seperti itu ya. Kurang dari atau sama dengan B. Baru kita isikan bonusnya. Rank B4 sama dengan dapat. Oke, sebelum lanjut, ini variabelnya belum diisi nilainya ya. Jadi harus kita isi dulu. Masa kerja sama dengan rank ini ya, B2. Dan penilaian sama dengan rank B3. Lalu apabila kondisinya tidak terpenuhi, kita juga harus isikan, diberikan else ya, else titik 2, rank B4 sama dengan tidak dapat. Lalu setelah itu ditutup dengan if. Dan untuk yang if di atasnya, kita juga harus tambahkan dan ditutup lagi dengan if. Jadi apabila kondisi yang di atas itu masa kerja lebih dari 2 tahun itu tidak terpenuhi, maka dia akan langsung loncat ke sini mengisi di rank B4 itu dengan kalimat tidak dapat. Kita coba running ya, step by step dengan menekan tombol F8 ya, F8 lagi. Sini masa kerjanya sudah ada nilainya ya, 2,5. Penilaiannya baru masih kosong. Kita ulangi lagi, di sini kita isi B ya. Oke, F8 nilainya B. Ya, masa kerjanya 2,5, ini nilainya true ya, karena pengecekan kondisinya adalah lebih dari atau sama dengan 2. Kemudian penilaiannya juga ini nilainya true, karena sama dengan pengecekan kondisi. Maka di rank B4 itu akan ada kalimat dapat. Ini akan if, ini juga if. Kita coba rubah kondisinya. Ini misalnya kita ganti C. Oke, kita coba F8. Nah, di sini pengecekan kondisi yang pertama nilainya true karena nilai masa kerjanya 2,5. Tetapi ketika pengecekan kondisi yang kedua, nilainya itu C, ini nilainya jadi false karena tidak sesuai. Maka akan langsung menjalankan perintah ini, tidak dapat. If, ini juga if. Itu ya. Apabila kita isi ini 1 tahun misalnya, meskipun ini nilainya A, coba running, ya, dia akan langsung loncat ke sini, tidak dapat. Jadi meskipun penilainya A, karena masa kerjanya kurang dari 2 tahun, dia tidak dapat bonus. Seperti itu untuk if bersarang ya, cukup mudah. Apabila masih ada yang belum mengerti, silahkan isi di kolom komentar. Oke, kita lanjutkan untuk if ganda. Di sini saya sudah membuat codingannya ya, akan kita bahas. Jadi perbedaan dengan if yang sebelumnya, apabila sebelumnya itu setelah if di sini, sebelum if itu disambung dengan if berikutnya. Di sini if-nya satu persatu ya. Jadi if masa kerja lebih dari sama dengan 2 dan rank B4 sama dengan dapat. Lalu ini exit sub. Exit sub ini fungsinya untuk keluar dari modul ini ya. Jadi setelah perintah ini dijalankan, dia akan langsung keluar. Jadi perintah selanjutnya itu tidak akan dieksekusi. Kenapa saya tambahkan exit sub? Ini ada fungsinya. Nanti mungkin sambil dijalankan programnya supaya lebih paham. Kita coba nonaktifkan dulu exit subnya. Jadi ini untuk if yang pertama, saya beri komen di sini. If pertama, exit sub, else rank B4 sama dengan tidak dapat ya. Jadi kalau kondisi di atas tidak terpenuhi, maka baris ini yang akan dijalankan. Codingan ini akan dijalankan, yaitu menuliskan kalimat tidak dapat di rank B4 dan ditutup dengan if. Kemudian untuk if yang kedua, ini untuk penilaiannya ya. Jadi if penilaian kurang dari sama dengan B, rank B4 sama dengan dapat, else rank B4 sama dengan tidak dapat. Ini if. Kita akan coba ya untuk running. Jadi misalnya ini masa kerjanya 3 tahun ya. Ini coba penilaiannya C. Yang kita inginkan adalah jika salah satu saja terpenuhi, maka dia harusnya dapat bonus. Ini kita hapus dulu ya. Tapi coba kita jalankan F8 ya. Kemudian F8 lagi. Di sini nilainya sudah terisi. Masa kerja penilaiannya C. Oke ya, langsung diisi ya. Rank B4 sama dengan dapat. Berbeda dengan if sebelumnya, maka if yang keduanya ini akan dijalankan. Jadi ini ya, if penilaian kurang dari sama dengan B dan ini dapat.
Nah, ini untuk yang if kedua dia akan mengecek nilai ini ya, penilaiannya. Penilaiannya di sini nilainya C. Karena yang di atas nilainya false, tidak terpenuhi, maka akan dieksekusi nilai berikutnya. Jadi, output programnya akan menjadi seperti ini. Seharusnya output programnya adalah dapat bonus ya, karena dia salah satu syaratnya itu sudah terpenuhi. Maka dari itu saya tambahkan di sini exit sub. Kita coba ya perbedaannya. Ditambahkan exit sub dan tidak ditambahkan exit sub. Kita coba running lagi. Ya, ini dapat. Nah, ini setelah exit sub programnya berhenti. Jadi seperti itu ya. Karena program itu ini mengingatkan kembali ya, program itu akan dijalankan dari atas ke bawah, baris per baris. Jadi meskipun if yang pertama itu sudah selesai, itu akan tetap, program itu akan tetap melanjutkan ke if yang keduanya. Jadi nilainya menjadi tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Oleh karena itu ditambahkanlah exit sub seperti ini. Jadi ini exit sub ini fungsinya sangat berguna apabila kita ingin mengakhiri program setelah didapatkan suatu kondisi tertentu. Jadi ini bisa dipakai ya untuk exit sub ini. Jadi seperti itu. Kita coba ya untuk kondisi yang lain. Ini misalnya C, ini nilainya B. Kita running F8. Ya, ini akan dieksekusi dulu ya, tidak dapat. Tetapi if yang kedua akan dijalankan. Nah, ini berubah menjadi dapat. Seperti itu ya. Jadi semua if-nya apabila kita menuliskan seperti ini, berganda seperti ini, semua if-nya itu akan dijalankan satu persatu. Dan kondisi yang dimunculkan outputnya itu adalah if yang terakhir, di mana di sini adalah if kedua ini ya. Nah, untuk mencegah menjalankan fungsi if lain setelah satu kondisi yang kita harapkan itu terpenuhi, dalam hal ini ya masa kerjanya, maka bisa kita tambahkan exit sub. Untuk if yang kedua tidak ditambahkan exit sub karena ini yang terakhir, tapi ditambahkan juga tidak masalah sih. Jadi seperti ini misalnya, itu sama aja, tidak menjadi masalah. Jadi kita coba running ya. Jadi programnya akan berhenti sampai di sini. Seperti itu ya untuk pembahasan mengenai if. Saya rasa cukup mudah. Apabila masih ada hal yang kurang dimengerti, silahkan isi kolom komentar ya. Untuk if ini sangat penting untuk dikuasai ya, untuk dipahami, karena ini merupakan inti dari program. Jadi belajar bahasa pemrograman apapun akan selalu ditemukan fungsi logika if ini ya. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.